Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Aku sekarang sedang ada di Jiaosung-i Academy. Ini bangunan bekas rumah sakit dan penjaraan. Bangunan ini konon dibangun 500 tahun yang lalu. Jika teman-teman mau tahu sejarah lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Jika teman-teman mau ke sini, perjalanan yang paling mudah dan paling cepat yaitu dari MTR Meifu Exit B. Kemudian, ikuti saja petunjuk yang menuju arah Jiaosung-i Academy sampai masuk pintu gerbang ini. Untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Terbentang seluas 32.000 meter persegi di lereng bukit yang tenang di Laicikok, Akademi Jiaosung-i adalah proyek berskala besar di bawah revitalisasi bangunan bersejarah melalui skema kemitraan dan juga salah satu landmark budaya Hong Kong. Situs Akademi Jiaosung-i memiliki lebih dari 100 tahun sejarah yang kaya dan dinamis. Dulunya merupakan stasiun bea cukai pada masa dinasti Qing dari tahun 1644 sampai 1912, kemudian menjadi tempat tinggal buruh, dan setelah itu menjadi stasiun isolasi, penjara, rumah sakit penyakit menular, dan pusat rehabilitasi psikiatri. Dengan menjalankan fungsi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, situs ini tetap terkait erat dengan perubahan sejarah dan sosial di Hong Kong. Bangunan itu sendiri juga memiliki makna sejarah dan arsitektur yang unik. Akademi ini dinamai untuk menghormati Profesor Jiaosung-i atas kontribusinya yang luar biasa terhadap sinologi. Untuk mempromosikan warisan budaya, Akademi menyelenggarakan tur berpemandu, pameran tematik, pertunjukan, acara meriah, pasar akhir pekan, seminar, lokakarya, dan program pendidikan. Itu sejarah singkatnya, teman-teman. Kami kesini bertiga, teman-teman. Jika teman-teman bosan dengan jalan-jalan di tempat-tempat yang instagramable, kemudian bunga-bunga yang segar, gedung-gedung yang indah, modern, kekinian, teman-teman boleh deh mencoba kesini, kembali ke abad 100 tahunan yang lalu ya. Namun tempat ini sudah beberapa kali direnovasi, teman-teman. Ini tempat apa nih, Juk ya? Oh ya, nalipe kedik. Tapi rungannya bisa rekam kok gitu. Iya. Taira pengen manak. Pengen ngelip muka. Iya, kalau ketemu di sasar nang ben nang. Iya gak nganggu gawe film gigit mancing klip ini tiba-tiba nyampe dunia lain. Dunia lain. Bayar tolong-tolongin siapa? Setelah melalui perdebatan kecil, akhirnya kami naik juga nih teman-teman ke atas. Dan sesampainya di atas itu memang gak seperti tempat wisata pada umumnya ya. Di sini tuh sepi, ada orang tapi gak begitu banyak ya. Mungkin karena belum pada tahu atau mungkin memang gak minat ya. Dan di sini tuh masih dilakukan renovasi. Jadi ini tuh sebuah rumah sakit yang bukan rumah sakit biasa gitu, rumah sakit khusus untuk penyakit menular. Kemudian pernah juga dijadikan sebagai penjara, kemudian juga dijadikan sebagai pusat rehabilitasi gitu, seperti rehabilitasi HIV atau mungkin orang yang punya penyakit menular kayak gitu. Jadi rehabilitasinya tuh di sini gitu, teman-teman. Sekarang saya akan mengelilingi tempat ini. Terlihat bangunannya itu masih sangat kokoh dan masih sangat terawat, teman-teman, di sini itu. Ya, ada sedikit berantakan, wajar ya, karena kan masih dalam proses renovasi gitu. Entah kalau udah jadi apa mau dibikin museum atau mau digunakan dibuka untuk umum gitu, aku juga nggak ngerti ya. Dan model bangunannya tuh masih seperti bangunan zaman dulu. Wah, kebayang nggak sih teman-teman kalau malam ya, gedung segini besarnya ya, nggak dihuni gitu, nggak ada penghuninya, kayaknya tuh serem banget ya. Menurut aku itu penakut, teman-teman. Jadi aku itu sangat takut sekali dengan yang namanya sepi, gelap, terus nggak ada suara gitu ya, sepi ya namanya, nggak ada suara. Makanya aku tuh paling anti gitu. Jadi di rumahku sendiri, jangankan malam hari, siang hari pun aku tuh nggak berani kalau sendirian itu. 幾好㗎，我幾中意啊！唔錯㗎，我覺得佢個Di sini tempatnya sepi ya guys, nggak begitu banyak pengunjung karena emang mungkin jarang diketahui orang ya, atau mungkin kurang peminatnya. Kalau aku sih di sini menurut aku lumayan unik ya. Jadi tuh bentuk bangunannya tuh klasik seperti
seperti ini tuh guys. Ya klasik banget. Dan ini tuh kenapa boleh dimasukin semua orang ya, yang tidak berkepentingan juga, karena emang udah nggak Nah, di dipakai. sini nih guys, di tempat ini persis aku itu berpapasan dengan seorang laki-laki lumayan ganteng ya. Dia itu memakai baju seperti suster tapi zaman dulu gitu loh ya. Namun akunya malu, takut ditegur jangan menggunakan kamera, takut kayak gitu. Jadi pas dia nongol itu aku langsung mengalihkan kamera aku gitu, jadi nggak tertangkap kamera. Kemudian aku nanya sama kedua teman aku ya, itu laki-laki tadi siapa ya, kok kayak perawat, katanya kan rumah sakit ini sudah tidak beroperasi gitu ya. Terus kata teman akunya, mereka tuh berdua tuh nggak ada yang lihat gitu. Lah terus yang aku lihat tadi tuh siapa, aku bilang gitu ya. Sampai langsung merinding aku tuh teman-teman, dan aku malah penasaran. Terus aku cari orangnya, aku bilang harusnya sih ada gitu, harusnya ada kan masuk ke sini, tapi emang gak ada siapa-siapa teman-teman. Lihat, dan aku waktu ngedit ini tuh benar-benar merinding sejadi-jadinya. Aku gila nggak sih, aku takut itu manusia atau setan. Kalau setan kok ya siang hari, terus tapi kalau manusia kan di mana ada suster gitu kan, rumah sakit ini udah nggak beroperasi gitu. Malah aku cariin, coba gila nggak. Terus pas udah hanya baru aku merinding. Nah, aku nyariin orang itu yang aku lihat tadi tuh loh teman-teman. Ini zaman dulu banget kan, ini pakai kendaraan kayak di film-film kolosal itu loh. Kalau membawa pasien pakai tanduk. Dan di sana tuh toilet khusus staf ya teman-teman. Sampai segitunya aku kadang-kadang, kok aku seberani ini gitu ya. Karena aku pikirkan siang mana ada setan gitu. Terus nggak sampai di situ, aku masih muter-muter nyari orang itu. Malah aku nyasar ke dapur teman-teman. Jadi ini tuh dapur ya. Aku pikir ini ruangan apa gitu ya. Karena ya emang sih ini pantas kalau untuk rumah sakit ya. Tapi kalau ngelihat dapurnya ya pantas juga kalau penjaraan yang ngurusin orang banyak gitu. Karena alat-alatnya tuh banyak gitu. Nah, lihat teman-teman, ini dapurnya ya. Aku nyari orang yang tadi itu beneran kayak hilang ditelan alam, udah nggak kelihatan lagi tuh. Ini dapurnya ya, mirip dapur restoran ya. Tuh. Ya mungkin bener sih dulunya penjaraan ya, jadi ngasih makan orang banyak kan, jadi kayak untuk restoran gitu ya. Nah, seperti ini keadaan dapurnya, dan ini bau Clorox di sini, tandanya tempat ini dirawat, dibersihkan ya teman-teman. Tuh. Sebegitu beraninya aku, masya Allah, aku baru sadar loh. Aku pikir aku ini penakut, ternyata aku punya keberanian juga. Nah, lihat teman-teman, gak ada pengunjung yang sampai ke sini loh. Aku sampai melosok-melosok ke sini. Lihat, mana ada orang di sini. Cuman aku sendiri beraninya. Padahal ini siang hari ya guys, tapi entah kenapa di sini aku tuh kayak merasa ada aura mistisnya gitu. Dan tadi itu dari ruangan belakang itu keluar seorang laki-laki lumayan ganteng ya, tapi pakaiannya tuh kayak model jadul gitu. Dia tuh pakai baju suster yang biasa dipakai suster laki-laki gitu loh, tapi yang zaman dulu gitu loh. Aku sempet takut ya, ini manusia apa setan, tapi kalau setan kok siang hari, masa iya ada setan gitu. Bener, di sini tuh dibilang sepi-sepi tapi masih ada orang gitu, ada orang Hongkong, ada orang Indonesia. Namun di sini tuh aku merasa kayak ada aura mistis gitu. Aku kesini bertiga, tapi temanku yang dua tuh lagi sibuk TikTok kan, mereka itu nggak tahu, kayak nggak ada takut-takutnya itu orang dua itu. Ini tuh letaknya di atas bukit ya teman-teman, beneran tuh lihat, jadi di sekelilingnya tuh bukit gitu. Saya salut sama pemerintah Hong Kong ya, tempat yang harusnya angker dibuka untuk umum, orang boleh berkunjung gitu ya. Jadi kan menjalankan perekonomian juga ya, karena orang pada berkunjung ke sini, MTR jalan, yang jualan makanan minuman juga jalan gitu ya. Salut banget sih sama pemerintah Hong Kong tuh. Kalau di Indonesia kan rumah sakit terbengkalai itu untuk apa? Untuk syuting film horor, untuk YouTuber yang kontennya nyari setan kan gitu kan paling ya. Nah, kata temanku di sini juga ada itu kantin, ada kantinnya, dan ada tangga-tangganya ya teman-teman. Wah, ini gimana repot ya kalau misalnya yang sakit parah misalnya harus dirawatnya di kamar yang atas kan, naik tangganya harus digotong ya. Ya ada lift sih tadi, memang ada lift ya teman-teman. Tapi nggak tahu zaman dulu ya
Katanya ada yang bilang ini 500 tahun yang lalu, ada yang bilang juga 100 tahun yang lalu. Mungkin pembangunan awalnya 500 tahun yang lalu ya, kemudian direnovasi, diperbesar, diperluas kayak gitu. Jadi ada yang bilang mungkin ya, mungkin resmi sebagai rumah sakitnya mungkin 100 tahun yang lalu. Aku juga nggak ngerti sih ya. Jadi fungsinya tuh berubah-ubah terus gitu teman-teman. Misalnya tahun ini jadi penjaraan dari tahun sekian sampai tahun sekian, kemudian pemerintahannya ganti, fungsinya diganti lagi kayak gitu loh teman-teman. Nah, aku lihat teman aku di sini. Tuh, lihat bangunannya jadul banget ya. Tapi aku malah suka sih, tuh. Jadul zaman dulu. Rapat. Ayo kita merapat. Ya rumah sakit Arjawinangun biasa sering nggak syuting ya. Bisa nggak tempat wisata ya Git? Ya dimodali maning lah maksudnya di wong kon bebersih. Iya dari wong Hongkong mas segala-gala kok bisa diduitaken. Ya iku. Di warung ya? Iya tah. Salah satu alasan kenapa rumah sakit ini tidak beroperasi lagi mungkin salah satunya itu karena letaknya yang di atas bukit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ini. Jadi ini tuh letaknya tuh di atas ketinggian. Untuk suatu rumah sakit kayaknya agak sulit ya letaknya di atas ketinggian gitu di era sekarang gitu. Makanya zaman dulunya rumah sakitnya tuh berpusat di sini yang paling besar. Kemudian sekarang tuh dirubah gitu. Sekarang setiap kota sudah punya rumah sakit yang paling gede ya. Maksudnya sudah punya rumah sakit induk setiap kotanya gitu. Sudah canggih banget. Ini tuh lokasinya di atas bukit ya teman-teman. Kalau untuk sebuah rumah sakit kayaknya agak sulit gitu. Tapi kalau untuk rehabilitasi ya cocok sih ya. Namanya untuk rehabilitasi penyakit menular kan supaya jangan sampai tertular sama orang yang masih sehat gitu ya. Tempatnya sangat luas dan masih terawat. Lihat ada lampu-lampu ini kalau malam nyala ini bagus ya. Dan masih dilakukan renovasi sampai sekarang itu teman-teman. Ada blok-bloknya juga tuh. Ada blok F, blok G. Kalau untuk syuting video klip ini cocoknya untuk lagu apa teman-teman? Oh itu, Gedung Tua. Tempat keramaian kemewahan, sunyi sepi, semuanya hampa termakan, lapuknya usia. Apa ada ya orang tuh yang seperti aku hidup tuh nggak bisa nyanyi, nggak bisa joget. Orang mah ya kan ada ya yang kelebihannya tuh di nyanyi, ada yang kelebihannya tuh di ngedance. Aku tuh total nggak bisa teman-teman. Kadang aku tuh mikir kelebihan aku tuh apa ya? Kelebihan badan aja nih, susah kurusnya. Tuh, Chaosung I Academy. Belum banyak orang yang tahu di sini tuh teman-teman. Dan kalau teman-teman mau foto-foto juga di sini ada banyak spot foto-foto. Nah, kami udah selesai muter-muternya dan sekarang mau turun untuk pulang ya. Kalau tidak suka naik lift juga ada tangga. Kalau untuk turun oke ya. Kalau naik mungkin kan agak capek ya kalau naik tangga. Tapi kami tadi naik dan turun tuh pakai lift. Oke teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.